Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara seiman, saudara seislam, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Ngaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Sekarang kita akan lanjutkan setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu itu terkait dengan keutamaan dari sholat jenazah. Nah, tentunya sholat jenazah ini dilakukan dengan berjamaah, itu yang afdol, walaupun boleh ya dengan sendirian. Baik, ketika berjamaah, di manakah posisi imam dari jenazah? Atau sholat sendiri, di manakah posisi ya orang yang sholat itu? Kalau dia adalah imam, ya, maka di mana posisi imam dari jenazah? Atau kalau dia sholat sendirian, karena mungkin nggak ada orang lain yang untuk bisa sholat mensolati jenazah itu, di mana posisi dia dari jenazah tersebut? Maka di sini ada setidaknya dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan posisi ya dengan merinci, yaitu bila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka imam atau orang yang sholat sendiri tadi sholatnya adalah menghadap ke arah kepala dari sang jenazah tersebut. Ini ketika tentunya menghadap kiblat ya, menghadap ke arah kiblat. Jadi berdirinya orang yang sholat sendirian atau seorang imam ketika memimpin jamaah, nah itu dia adalah, kalau dia laki-laki jenazahnya maka searah dengan kepalanya. Namun apabila perempuan jenazah itu, maka jenazahnya ya imam itu berdiri ya sejajar dengan tengah badannya, yaitu perutnya, ya tengah badannya. Nah seperti itu. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama mazhab Hanafi. Ya, dan Imam Asy-Syaukani mengatakan inilah pendapat yang benar. Wa huwal haq, ini pendapat yang benar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Aba Ghalibin al-Khayyat qala syahidtu Anas bin Malik radhiyallahu anhu shalla ala janazati rajulin. Bahwasanya Abu Ghalib al-Khayyat berkata, aku pernah turut serta yang menghadiri ya, aku menyaksikan Anas bin Malik radhiyallahu an mensolati jenazah seorang laki-laki. Faqama 'inda ra'sihi, ya, maka ia berdiri di sisi kepalanya. Dalam riwayat yang lain adalah inda ra'sis sarir, yaitu di kepala tempat tidur itu. Ini maksud kepala tempat tidur karena itu sejajar sama kepala dari si mayit atau si jenazah tadi. Falamma rufi'a, tatkala diangkat jenazah tersebut, ata bi janazati imra'atin min Quraisy.
Lalu didatangkan jenazah seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy atau minal Ansar, dari Ansar. Ini cuma menyebutkan saja suku Quraisy atau Ansarnya saja, ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, ya Aba Hamzah, hadhihi janazatu fulanati ibnati fulan, ya. Wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazahnya si fulanah binti fulan, demikian. Fasalli 'alaiha, maka salatilah ia. Fasalla 'alaiha, lalu ia salat mensolatinya. Faqama wasataha, namun beliau berdiri, ia menghadap ke tengahnya. Alhamdulillah. Wa fina Al-Ala ibnu Ziyad Al-Adawi. Di tengah kami ada Ala ibnu Ziyad Al-Adawi, ya. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati, tatkala ia melihat ada perbedaan cara berdirinya Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, untuk laki-laki dan beda dengan untuk perempuan, qala, ia mengatakan, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu haitsu qumta. Wahai Abu Hamzah, demikiankah Rasulullah dahulu sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, di kondisi Anda berdiri? Wa minal mar'ati haitsu qumta, dan dari wanita tersebut di mana Anda berdiri? Qala na'am, maka ia mengatakan, iya demikian. Faltafata ilaina Al-Ala'u, maka Al-Ala ibnu, ya, Ziyad Al-Adawi itu menoleh ke arah kami, qala ihfadhu, ya, hafalkan oleh kalian. Nah, begitu. Jadi ini apa? Ini dengan seperti ini, ya, ada pembedaan berdasarkan hadis ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta Baihaqi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga ada riwayat yang lain, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini lafaz Imam Muslim, ya. Disebutkan bahwasanya hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an qala sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala ummi Ka'bin matat wa hiya nufasa faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati 'alaiha wasataha. Hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pernah salat, ya, mensolati jenazahnya Ummu Ka'ab yang wafat dalam kondisi ia nifas, ya. Maka Rasulullah SAW itu sholat jenazah untuknya dalam kondisi di tengahnya, wasataha, di tengah badannya, ya, berdirinya, demikian. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini lafaz Imam Muslim. Baik para hamba Allah, kemudian ada pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahwasanya untuk jenazah ini menyamakan jenazah laki-laki maupun perempuan, maka berdirinya adalah di dadanya, artinya di tengahnya, demikian, di dadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam. Maka pendapat yang kuat, ya, adalah pendapat yang pertama karena ada jelas hadisnya, ya, itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau membedakan antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Laki-laki itu berdiri pada sisi kepalanya, kemudian jenazah perempuan berdiri di sisi tengah badannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah, berikutnya kita akan bahas adalah, ya, dianjurkan untuk membentuk saf di belakang imam dengan 3 saf, walaupun jumlah mereka sedikit. 3 saf. Jadi kalau jumlahnya cuma 6, maka 2, 2, 2, begitu. Ya. 3 saf. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, dari Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujabah. Tidaklah ada seorang jenazah yang meninggal dunia lalu disolati oleh 3 saf dari kalangan kaum muslimin, maka itu mewajibkan dia, maksudnya mewajibkan dia untuk masuk surga insyaallah ya. Artinya itu menjadi hak bagi dia untuk masuk surga. Nah, tentunya semakin banyak jamaahnya, semakin banyak jamaah salat tersebut, semakin afdal bagi si mayit. Kenapa? Karena ini menjadi syafaat bagi si mayit. Ya, dalam hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Ma min maitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Tidaklah ada seorang jenazah yang meninggal dunia, seorang mayit yang sudah meninggal dunia yang disolati oleh umat muslim yang jumlah mereka sampai 100. Masing-masing mereka ya menjadi syafaat baginya, melainkan ya mereka akan dijadikan pemberi syafaat untuknya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila berkumpul beberapa jenazah laki-laki dan perempuan, ya, ada jenazah laki-laki dan perempuan, maka ini setidaknya ada 2 caranya. Yang pertama, boleh bagi imam tersebut untuk mensolati satu persatu. Ya, mungkin karena jumlahnya 10 katakan begitu ya, ada laki, ada perempuan, ada anak kecil begitu ya. Boleh untuk disolati satu-satu, boleh. Satu-satu boleh. Ya. Tidak mengapa. Dan boleh juga untuk mensolatinya sekaligus. Nah, ini sebagaimana yang sering berlaku di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya. Ketika disebutkan di situ ya as-salatu 'alal amwat gitu ya, seruan untuk mensolati jenazah ya. Itu ada beberapa amwat yaitu beberapa jenazah demikian. Nah, itu sekaligus demikian supaya memperingan bagi mereka yang mensolati demikian. Maka dikumpulkan saf mereka ya satu persatu dengan urutan ya. Jadi ini disusun ya, di depan imam disusun ya. Saf laki-laki dewasa yang paling dekat dengan imam. Saf laki-laki dewasa yang dekat dengan imam. Kemudian berikutnya adalah ya, kalau ada anak kecil laki-laki, setelahnya anak kecil laki-laki. Ya. Kemudian kalau ada anak kecil perempuan, maka anak kecil perempuan setelahnya. Ya. Tapi posisinya kalau anak kecil laki-laki, posisinya kepalanya disamakan posisinya dengan kepala orang dewasa. Jadi sejajar kepalanya ya, bukan tengah perutnya tapi kepalanya disamakan. Jadi kepala orang dewasa lebih dulu, maksudnya gini, orang dewasa disusun, kemudian anak kecil laki-laki dan itu kepalanya disamakan sejajar. Kemudian kalau ada anak kecil perempuan, maka anak kecil perempuan setelah anak kecil laki-laki tadi. Seterusnya ya ke depan begitu ya. Dan itu posisinya adalah ya tengah perut dari anak kecil perempuan itu sejajar sama kepala anak laki-laki tersebut. Kemudian kalau ada beberapa terus seperti itu, kalau ada perempuan dewasa, maka perempuan dewasa setelahnya. Demikian. Jadi laki-laki dewasa, berikutnya di depannya ya, itu anak kecil laki-laki, kemudian berikutnya kalau ada anak kecil laki-laki beberapa, maka disusun seperti itu. Kemudian anak kecil perempuan setelahnya, kemudian wanita dewasa setelahnya. Jadi paling ujung perempuan dewasa itu dijauhkan dari laki-laki. Demikian seperti itu. Namun untuk yang perempuan-perempuan ini ya, tengah perut mereka sejajar dengan kepala si
kepala laki-laki. Jadi kalau contohnya ini jenazah laki-laki, ya, ini kepalanya, ini kakinya, ya. Nah kalau ini katakanlah perempuan, maka begini nyusunnya, ya ini jenazah perempuan, maka begini, nah seperti ini dia, posisinya begini, ya. Jadi kepalanya di sini sejajar sama perutnya, tengah perutnya, begitu. Nanti imam berdiri di sini, di kepala. Jadi ketika dia berdiri imam satu posisi, maka ini kalau untuk laki-laki sejajar sama kepalanya, kemudian kalau perempuan sejajar sama perutnya. Nah seperti itu dia. Ini tentunya bagi pendapat yang kuat tadi ya, pendapat pertama ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini berdasarkan hadis dari Nafi, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Anna ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu shalla ala tis'i janaiza jami'an. Beliau mensolati 9 jenazah sekaligus. Faja'ala ar-rijala yalunal imam wan nisa yalinal qiblah. Maka ia menjadikan laki-laki dekat dengan imam dan menjadikan ya perempuan itu lebih dekat dengan kiblat. Nah gitu. Jadi dekat dengan kiblat berarti lebih jauh gitu dia, paling jauh. Ya. Fasaffahunna saffan wahida. Lalu ya beliau membariskan perempuan itu, para perempuan itu satu saf, satu baris, demikian. Satu baris itu maksudnya ya ke arah kiblat terus begitu dia, ya, sama. Wa wudi'at janazatu Ummi Kulsum binti Aliin imraati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu wa ibnan laha yuqalu lahu Zaid, wudi'a jami'an. Dan diletakkan jenazahnya Ummu Kulsum, ya, putri dari Ali radhiyallahu an, istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, dan anaknya sekaligus yang disebut dengan Zaid. Jadi wafatnya karena bersama dengan anaknya, ya. Diletakkan bersamaan, ya. Dan imam ketika itu adalah Sa'id wal imamu yauma idzin Sa'id bin Al-As wa fin nasi ibnu Umar. Ketika itu yang jadi imam adalah Sa'id bin Al-As dan di tengah-tengah manusia itu ada Ibnu Umar, wa Abu Hurairah, wa Abu Sa'id. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, wa Abu Qatadah dan Abu Qatadah. Fawudi'al ghulamu ya mimma yalil imam, ya. Dan diletakkan ya anak kecil itu ya dekat dengan imam. Faqala rajulun, ya, lalu ada orang yang mengatakan, fa angkartu dzalika. Aku ingkari hal tersebut. Fa nadartu ila Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah. Qultu ma hadza? Qalu hiya sunnah. Ya. Lalu ia lihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah, lalu dikatakan, apa ini? Aku katakan, apa ini? Mereka katakan, itu sunnah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi laki-laki ya itu dekat dengan imam, perempuan ya itu lebih dekat ke arah kiblat. Kemudian anak-anak kecil ya itu lebih setelah itu anak kecil di tengah-tengahnya, demikian. Kemudian antara Ummu Kulsum dengan putranya Zaid, nah itu didekatkan. Ya. Didekatkan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita katakan 9 jenazah ini, berarti kalau kita katakan ya, laki-laki, anak kecil, Zaid, baru kemudian Ummu Kulsum, baru perempuan. Nah, seperti itu. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, seperti itu. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Daruqutni, Baihaqi dan Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Masih berbicara tentang ya tahapan penyelenggaraan jenazah, yaitu mensolati jenazah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan kesalahan.
Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa saya mohon maaf semuanya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi kaum muslimin semuanya untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Alhamdulillah, ini pembangunan Masjid Al-Muwahhidin sedang proses pembangunan, dan sekaligus Masjid Al-Muwahhidin itu bisa digunakan atau sedang digunakan, sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kegiatan kajian-kajian ilmiah. Bahkan di bulan Ramadan ini sangat full kegiatan insyaallah ta'ala. Artinya full ini banyak daripada kegiatan sebelumnya di luar Ramadan, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi siapapun yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga dan minimal pahalanya 700 kali lipatnya, minimal 700 kali lipatnya dari harta yang diinfakkan atau yang disumbangkan. Kemudian ini akan mengalir pahalanya seterusnya karena sudah dimanfaatkan. Oleh karenanya, ayo kita mari bersemangat untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Merampungkah pembangunan Masjid Al-Muwahhidin? Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278. Mudah ya, 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.